laki-laki di pemakaman kakeknya. Diam-diam menyimpan sebuah ponsel di saku belakangnya. Karena terlalu merindukan. Malam itu, ia tidak bisa menahan diri untuk mengirim pesan kepada kakeknya. Namun, tidak disangka keesokan paginya, kakek yang sudah dimakamkan ternyata membalas pesannya. Isinya adalah kode rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Ketakutan, anak laki-laki itu segera mencari ayahnya. Ia berpikir bahwa kakeknya mungkin belum mati. Sekarang harus segera menggali kakeknya. Namun, ayahnya memberitahunya, jenazah kakek sudah lama diotopsi oleh dokter forensik. Setelah dipastikan meninggal, barulah dimakamkan. Mengirim pesan pasti adalah kode telekomunikasi, atau ada seseorang yang meretas ponsel, lalu melakukan lelucon. Tapi bagaimana menjelaskan kode rahasia itu? Untuk benar-benar memahami, anak laki-laki itu pergi sendirian ke pemakaman. Lalu ia menelepon kakeknya, berbaring di tanah dan mendengarkan dengan seksama. Mendengar suara lonceng yang familiar dari bawah, anak laki-laki itu mundur ketakutan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dia tidak berani melanjutkan pikirannya. Hanya bisa menghibur diri sendiri. Mungkin pesan itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Lalu meninggalkan pesan untuk kakeknya. Biarkan dia beristirahat di surga. Jangan menakut-nakuti diri sendiri lagi. Namun, kata-katanya tidak berpengaruh sama sekali. Karena hanya beberapa hari kemudian di pesta dansa siswa, anak laki-laki itu hanya menari dengan gadis tercantik di sekolah. Dia ditarik keluar oleh preman sekolah dengan pegangan di lehernya. Ditekan ke mobil. Anak laki-laki itu hanya melawan sedikit. Lalu dipukuli oleh preman sekolah. Sebuah tubuh anak laki-laki itu dalam posisi aneh. Untungnya, guru datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Guru tidak hanya dengan hati-hati mengobati lukanya, tetapi juga bersedia bersaksi melaporkan preman sekolah yang dengan sengaja melukai. Namun, anak laki-laki itu menolak dengan halus. Karena dia takut akan mendapatkan balasan yang lebih serius. Bahkan pulang ke rumah pun dia tidak berani memberitahu ayahnya. Dia hanya bisa menyampaikan semua ketidakadilan yang dirasakannya. Melalui pesan, dia memberitahu kakeknya. Dia juga mengatakan bahwa dia berharap pengganggu itu menghilang, dan tidak pernah lagi mengganggunya. Sebenarnya, kalimat ini hanya keluhan anak laki-laki itu. Namun, tidak disangka keesokan harinya, temannya mengirimkan pesan. Pengganggu itu meninggal semalam. Tidak mungkin seberuntung itu, kan? Anak laki-laki itu agak sulit percaya. Sampai dia melihat sendiri polisi mengangkat tubuh pengganggu itu. Barulah dia percaya bahwa semua ini nyata. Dia tidak merasa senang karenanya. Sebaliknya, dia mulai merasa bersalah. Kemudian dia juga mendengar dari gurunya. Cara kematian pengganggu itu sangat aneh. Tangan disilangkan dan tergeletak di tanah. Posisi itu persis sama dengan saat pengganggu itu menghina dia. Ini semakin membuat anak laki-laki itu yakin bahwa kejadian ini pasti ada hubungannya dengan kakeknya. Malam tiba. Dia menelepon kakeknya, mengatakan bahwa dia tidak benar-benar ingin membuat preman sekolah mati. Dan apakah benar kamu yang melakukan hal ini? Jika iya, maka ketuk dinding 3 kali. Setelah mengatakannya, anak laki-laki meletakkan ponselnya dan menunggu dengan tenang. Suara ketukan dinding tentu tidak akan terdengar. Tapi saat anak laki-laki mulai rileks, kakek tiba-tiba menelepon. Anak laki-laki ketakutan dan tidak berani mendekat. Dia hanya bisa menunggu sampai dering selesai. Baru kemudian dia berani mendekat. Tapi baru saja dia mengangkat ponsel, sebuah pesan teks kembali masuk. Masih berupa serangkaian kode. Tapi kali ini artinya adalah, kakek akan membantumu menyelesaikan semua masalah di sekitarmu. Anak laki-laki semakin ketakutan. Sepertinya preman sekolah benar-benar dibunuh oleh kakek. Anak laki-laki menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Rasa bersalah yang kuat mendorongnya untuk pergi ke toko ponsel, mengganti dengan ponsel baru, lalu berlari ke sudut, mencoba menelepon kakeknya. Melihat 4 kata, tidak dapat terhubung. Anak laki-laki itu akhirnya menghela napas lega. Setelah pulang ke rumah, untuk membuang ponsel lamanya. Namun, ponsel itu menyimpan kenangan antara dia dan kakeknya. Jadi, ia memasukkannya ke dalam kotak. Lalu, ia menyimpan kotak itu di dalam lemari. Bersama dengan kejadian aneh itu, ia menutupnya dalam ingatan. 5 tahun berlalu dengan cepat. Anak laki-laki yang datang ke kota untuk kuliah itu sudah melupakan kejadian itu. Namun, siapa sangka pada malam itu, ayahnya membawa kabar buruk. Gurunya padanya telah meninggal. Ia meninggal dalam kecelakaan saat bepergian. Ia meninggal di tempat kejadian. Di pemakaman, anak laki-laki itu mendengar dari temannya bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun, karena memiliki latar belakang yang kuat, ia hanya dijatuhi hukuman 6 bulan. Dan itu pun di pusat rehabilitasi alkohol yang sangat mewah. Bisa dibilang tidak ada bedanya dengan berlibur. Anak laki-laki itu merasa sangat tidak adil setelah mendengar itu. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dengan marah, dia pulang ke rumah, langsung mengeluarkan ponsel yang terabaikan, menghubungi kakeknya.
meninggalkan pesan tentang seluruh kejadian kepada kakeknya. Juga mengatakan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang pantas. Tak disangka, keesokan harinya dia melihat berita. Pelaku meninggal secara misterius di pusat rehabilitasi alkohol. Anak laki-laki itu benar-benar terkejut. Apakah benar kakeknya yang diam-diam membantunya? Untuk mencari tahu kebenarannya, anak laki-laki itu langsung menuju pusat rehabilitasi alkohol. Menemukan staf di sini. Setelah memberinya 200.000, menanyakan penyebab kematian pelaku. Ternyata pelaku mengalami gangguan jiwa. Saat mandi, ia menelan setengah sabun. Akhirnya tersedak hingga mati. Di lokasi juga ditemukan sebuah surat wasiat. Anak laki-laki itu segera bertanya tentang merek sabun dan isi surat wasiat tersebut. Setelah mendapatkan jawaban, dia merasa tidak baik, karena merek sabun itu adalah yang paling disukai gurunya semasa hidup. Dan tanda tangan surat wasiat adalah lirik lagu yang paling disukai kakek semasa hidupnya. Ini juga menjelaskan bahwa kematian pelaku pasti ada hubungannya dengan kakek. Pada saat yang sama, anak laki-laki juga merasa sangat bersalah. Dia merasa seolah-olah telah membunuh seseorang secara tidak langsung. Tapi semua ini sebenarnya bagaimana? Bagaimana kakek bisa melakukannya? Untuk mencari jawaban, anak laki-laki pergi ke rumah tua kakek semasa hidupnya. Karena di sini ada sebuah ruangan misterius. Sebelumnya, kakek bahkan tidak membiarkannya masuk. Dia bilang di dalam ada sesuatu yang menakutkan. Tapi sekarang anak laki-laki tidak bisa memikirkan itu lagi. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, tidak ada yang menakutkan di dalamnya. Yang ada hanyalah foto-foto kakek saat masih kecil. Melihat ini, anak laki-laki sepertinya mulai mengerti segalanya. Yang disebut menakutkan sebenarnya adalah kesepian. Ternyata kakek dan cucunya sama-sama kehilangan ibu di masa kecil. Perasaan saling memahami tentang kesepian membuat mereka memiliki ikatan emosional yang tidak biasa. Jadi meskipun kakek telah beristirahat di bawah tanah, dia tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anak laki-laki. Saat itu, kakek mengirim pesan lagi. Anak laki-laki mengerti bahwa STSTOP berarti berhenti. Meskipun kakek akan memenuhi semua permintaan anak laki-laki, tapi dia tidak ingin anak laki-laki dikelilingi rasa bersalah setiap saat. Anak laki-laki setuju untuk berhenti. Dia pergi ke pemakaman, mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada kakek. Dia berkata bahwa dia sudah dewasa, dan bisa melindungi dirinya sendiri. Semoga kakek bisa mendapatkan ketenangan yang sejati. Kemudian dia pergi ke tepi danau, lemparkan ponsel itu dengan keras. Cerita ini pun berakhir di sini. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Stephen King. Meskipun dari awal hingga akhir tidak menjelaskan kebenaran tentang pembunuhan, tapi banyak orang mengatakan bahwa anak laki-laki itu mengalami gangguan jiwa. Lagi pula, cerita tentang hantu memang sulit untuk dipercaya. Namun, anak laki-laki yang sekecil ini, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa celah? Apakah menyamar sebagai kecelakaan dan bunuh diri? Jelas sekali niat asli sang master. Sama sekali bukan cerita misteri yang sederhana, melainkan mungkin ingin mengeksplorasi ketakutan terdalam manusia, kesepian, dan untuk mengatasi kesepian, dan seberapa kuat emosi yang muncul darinya. Selain itu, ada satu hal yang patut dipikirkan, yaitu, ponsel mungkin benar-benar bisa membunuhmu. Bagaimana pendapatmu tentang ini, yang sedang menonton di layar? Anak laki-laki di pemakaman